Sebetulnya WordPress sudah memiliki form untuk kita melakukan pengeditan postingan ya. Nah, cuman untuk kebutuhan tertentu kita kadang membutuhkan form ini untuk ditampilkan di halaman Elementor misalnya ya. Nah, seperti dalam kasus pembuatan website inventory ini ya, website stok barang. Nah, di sini saya menampilkan data postingan atau data barang itu ke dalam bentuk tabel seperti ini ya. Nah, saya inginnya ketika diklik edit ya, klik tombol edit ini nanti akan muncul form untuk memperbarui data barang seperti stok, nama barang, kemudian satuan ya, kemudian kategori barang. Lalu ketika ditekan update nanti data yang ada di tabel ini itu akan diubah. Nah, dengan Jet Engine kita bisa melakukan itu semua teman-teman. Oke, jadi langsung saja simak tutorial ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Kita masuk ke tutorialnya. Oke, teman-teman, kita langsung mulai tutorialnya. Jadi langkah yang pertama, pastikan dulu teman-teman sudah menginstal plugin Jet Engine tentunya ya. Silahkan diinstal dulu. Kalau sudah, teman-teman silahkan ke menu Jet Engine, kemudian silahkan klik Jet Engine ya. Oke, jadi teman-teman silahkan aktifkan dulu form legacy ini ya. Silahkan dicentang, kemudian ditekan save ya, teman-teman. Nah, kalau sudah nanti akan muncul menu baru seperti ini ya, yaitu form. Silahkan diklik menunya ya, menu form ini. Kemudian silahkan klik add new form. Nah, silahkan diklik, kemudian nanti akan muncul seperti ini ya. Di sini untuk menginputkan judul, kemudian ini adalah untuk field settingnya, dan di sini adalah actionnya gitu ya. Oke, silahkan diinputkan untuk judulnya. Misalkan di sini form edit data barang ya. Nah, untuk penamaan ini silahkan teman-teman sesuaikan dengan websitenya teman-teman. Dalam kasus ini saya sedang membuat website manajemen inventory atau website stok barang. Jadi di sini saya beri judul seperti ini. Nah, kemudian kita berpindah ke bawah ya, ke bagian field setting. Nah, di bagian post ID ini kita coba jadikan dulu teks ya. Kita ubah dulu menjadi teks seperti ini. Kemudian field type-nya kita ubah menjadi teks. Nah, tujuannya kita pengen tahu dulu field post ID ini sudah betul apa belum dalam mengambil post ID gitu ya. Oke, kemudian nah sekarang di bagian defaultnya, nah default value-nya ini harus kita isi teman-teman. Kenapa? Karena form ini adalah form edit, artinya data yang mau diedit itu sudah harus ada duluan gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan mengisi default value ini teman-teman. Oke, silahkan diklik dulu. Kemudian teman-teman silahkan setting menjadi post, selanjutnya get post ID from-nya. Nah, di sini ada dua pilihan teman-teman ya, ada current post dan URL query variable. Kalau current post itu artinya dia mengambil post ID dari postingan saat ini. Kalau URL query variable itu dia mengambil dari variabel yang ada di URL gitu kira-kira teman-teman. Oke, settingannya seperti ini. Kemudian di bagian defaultnya, default value-nya, ini teman-teman silahkan isi post ID seperti ini. Silahkan klik done, kemudian apply change. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan field baru. Kita klik, kemudian kita letakkan ke atas. Selanjutnya kita akan mewakili field ini ya, teman-teman. Nah, kita beri nama di sini. Nah, kalau dalam kasus ini saya ketikkan kode barang seperti ini. Kemudian kalau di labelnya kode barang. Nah, untuk penamaan ini silahkan diperhatikan ya teman-teman. Penamaan ini di bagian name ini itu kalau terdiri dari dua kata atau lebih, teman-teman silahkan gunakan tanda penghubung seperti strip, underscore dan lain sebagainya. Intinya di sini tidak boleh ada spasi ya, dan disarankan gunakan huruf kecil semua. Kalau di bagian label itu boleh ya teman-teman, huruf kapital maksudnya. Oke, selanjutnya scroll lagi ke bawah. Nah, di bagian sini kita harus menginputkan juga atau men-setting default value-nya gitu ya. Oke, kita klik, kemudian di sini post, selanjutnya current post, kemudian di sini pilih post title. Nah, post title itu maksudnya ini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya klik done, kemudian apply change. Nah, selanjutnya kita bikin lagi. Nah, karena di sini saya sudah membuat metabox ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru menemukan video ini atau channel ini ya, bingung gitu ya, kok tiba-tiba muncul kayak gini. Nah, teman-teman silahkan cek di deskripsi. Jadi ini sebetulnya video ini itu bagian dari video tutorial pembuatan website inventory ya gitu. Jadi ini video kedua kalau nggak salah ya.
Jadi silahkan langsung teman-teman cek di deskripsi nanti setelah nonton video ini supaya nyambung gitu ya. Oke, kemudian di sini ada nama barang. Jadi saya sudah membuat metabox data barang. Ada nama barang dan ada stok ya. Jadi makanya saya akan buat field untuk mewakili field ini, gitu ya. Oke, kita bikin dulu new field ya. Kemudian kita edit. Kita akan beri nama di sini nama barang seperti itu ya. Kemudian scroll ke bawah di bagian label juga nama barang. Nah, selanjutnya di bagian default value-nya settingannya yang di atas ini selalu seperti ini ya. Kemudian kalau di bagian value-nya, nah ini kita pilih post meta. Kenapa? Karena nama barang itu adalah custom field atau meta box yang kita buat. Pilih post meta, kemudian inputkan ini ya, inputkan name-nya yaitu nama strip barang. Kita inputkan di sini nama strip barang seperti ini ya. Kemudian klik done, selanjutnya apply change. Oke, kita bikin lagi yaitu stok ya. Oke, kita bikin stok, kita klik new lagi. Selanjutnya di sini kita ketikkan STOCK. Kemudian labelnya di sini stok ya. Nah, karena stok ini nanti akan diisi dengan angka, jadi kita ubah menjadi number ya. Oke, di bagian sini kita ubah jadi number seperti ini. Selanjutnya default value-nya kita isi juga dengan post meta. Nah, di sini stok juga ya. STOCK. Nah, seperti ini. Kemudian klik done, apply change. Nah, selanjutnya di sini juga saya sudah membuat custom taxonomy ya, custom taxonomy. Taxonomy itu maksudnya kategori. Oke, di sini ada satuan dan ada kategori barang. Oleh karena itu, saya akan membuat select field. Ini kan select field ya. Coba kita lihat. Nah, kalau di sini dia checkbox, tapi kita akan buat select field di form kita. Oke, kita klik new field, kemudian kita letakkan ke atas. Selanjutnya ini kita centang. Kemudian ini kita ubah menjadi select. Selanjutnya di sini kita ubah menjadi satuan, labelnya satuan. Nah, kemudian di bagian sini ya, di bagian fill option from-nya kita pilih term. Kemudian taksonominya kita pilih satuan ya. Satuan. Oke, kemudian scroll ke bawah. Nah, kita isi juga default value-nya. Kita klik. Kemudian kita isi dengan post term, lalu di sini kita isi dengan satuan. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian klik done. Nah, kita review dulu ya. Nah, di sini pilih terms, kemudian taksonominya satuan. Seperti ini. Ya. Selanjutnya apply change. Kemudian kita scroll lagi ke atas, kita akan bikin lagi yaitu kategori barang dalam kasus ini ya. Oke, nah kalau mungkin teman-teman ada yang belum punya ini gitu ya, karena nggak bikin custom taksonomi gitu ya, nggak apa-apa, teman-teman bisa bikin untuk categorize ya, kategori bawaan dari WordPress-nya. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya tadi sudah bikin belum ya? Kita bikin new field. Kemudian kita letakkan di atasnya. Selanjutnya di sini kita ketik kategori barang seperti ini. Kemudian labelnya kategori barang seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini kita ubah menjadi select. Kemudian kita ubah juga di sini menjadi term. Kemudian taksonomi kategori barang. Kemudian di sini kita setting default value-nya menjadi post term, kemudian kategori barang. Klik done, apply change. Oke, cukup ya. Nah, sekarang di bagian submit button-nya ini kita ganti. Kita ganti menjadi update ya. Update data. Udah update aja, update data. Kemudian apply change. Selanjutnya silahkan dipublish dulu saja ya. Kita publish dulu saja. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita tinggal setting di bagian action submit-nya. Nah, di bagian sini ya. Kita klik edit. Kemudian kita pilih di sini insert garis miring update post. Kita klik.
Selanjutnya post type-nya kita langsung setting ke post ya. Oke, karena kita sedang membuat form untuk mewakili ini, form bawaan dari WordPress ya. Kemudian post statusnya kita langsung jadikan publish. Kemudian, nah ini yang paling penting ya di bagian sini, ini harus disetting nih. Ya, kalau di bawahnya disetting tapi di atasnya tidak disetting, jadi WordPress bingung data yang mana yang diubah gitu ya. Oke, post ID-nya kita arahkan ke post ID. Nah, di sini ada tulisannya ya, will update post. Oke, jadi postingan dengan ID ini itu akan diupdate. Maksud dia kayak gitu. Kita klik. Kemudian kode barang itu kita setting menjadi post title. Kemudian nama barang ini akan saya setting menjadi post meta. Kemudian di sini klik kanan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, oh ya teman-teman kalau masih bingung pada saat mapping seperti ini ya. Mapping itu artinya kita mengawinkan ya, mengawinkan antara field yang ada di sini dengan field form yang ada di sini. Itu kira-kira ya. Nah, seperti nama barang. Ini kan metabox custom atau meta field yang kita bikin. Kita klik kanan copy kemudian letakkan di sini. Ya, supaya data dari field nama barang yang di form kita itu masuk ke field nama barang yang ada di sini. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya ya. Saya juga agak suka susah jelasinnya. Kemudian untuk stok kita copy aja, kita letakkan di sini. Ya, kenapa? Karena memang ya sama stok ya. Oke, selanjutnya untuk satuan kita mapping dengan post term, kemudian satuan. Oke, kemudian di bagian kategori barang kita mapping dengan post term, kemudian kategori barang. Gitu ya. Oke, silahkan di pause dulu videonya. Oke, kemudian silahkan diklik apply change ya. Nah, selanjutnya kita akan redirect user ketika dia sudah berhasil mengedit data barang. Kita akan redirect dia kemana? Ya, tergantung kita ya. Dalam kasus ini kita akan redirect dia ke halaman dashboard ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang baru menemukan video ini, silahkan tonton video sebelumnya. Kalau mau lihat proses pembuatan tabel ini ya, kemudian button yang muncul pop-up seperti ini, silahkan dicek di deskripsi untuk linknya. Oke, selanjutnya kita klik add notification, kemudian kita klik edit. Selanjutnya ini kita jadikan redirect to page. Selanjutnya ini kita pilih custom URL. Kemudian kita paste halaman tujuan redirectnya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya apply change, kemudian update. Gitu ya. Nah, sekarang untuk pembuatan formnya sudah selesai. Pertanyaannya, di mana kita bisa meletakkan form yang kita buat ini? Gitu ya. Jadi sebetulnya ada banyak cara kita dalam menampilkan form ini ya, tergantung dari tujuan kita. Ya, jadi yang pertama kita bisa menampilkan form edit ini itu di single post template. Nah, kalau teman-teman pernah nonton video saya tentang single post template, ya pasti teman-teman sudah paham maksud saya single post template itu seperti apa. Nah, ketika kita menginstal sebuah tema, baik itu langsung dari WordPress maupun hasil tema beli gitu ya di tempat lain. Nah, itu mereka selalu pasti punya yang namanya single post template. Jadi single post template itu maksudnya untuk menampilkan data-data yang ada di sini. Gitu ya, dalam bentuk desain front end gitu sebetulnya. Oke, kita coba buka dulu salah satu postingan kita ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kalau kita klik view, coba kita lihat. Nah, inilah yang disebut dengan single post template. Nah, ini single post template dari Hello Elementor. Jadi tema kosongan memang seperti ini, sederhana tampilannya ya. Nah, kita bisa menampilkannya di sini. Caranya ini ketika kita membuat postingan baru di sini ya, kita panggil formnya gitu. Oke. Cara pemanggilan formnya ini kita klik dulu formnya ya. Kita klik dulu formnya. Nah, ini di sini kan ada shortcut nih. Ya, itu kita tinggal copy saja. Kemudian kita letakkan di sini. Coba misalkan ya. Sampel misalkan. Sampel. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita panggil shortcutnya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini kalau kita klik publish, kemudian publish.
Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini ada 113. Ini maksudnya apa? Ini adalah post ID. Jadi postingan dengan judul sampel itu memiliki post ID 113. Nah, itu nanti akan kita cocokkan ketika di formnya ya. Coba kalau kita klik view post. Nah, kalau kita klik view post, nanti akan muncul di sini 113. Jadi kalau kita ubah data yang di sini, maka postingan dengan 113 ID-nya itu akan diupdate datanya. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman ingin menampilkan formnya di single post template atau di setiap postingan. Nah, cuman kan repot juga ya kalau kita panggil formnya menggunakan shortcode di postingan kayak gini gitu ya, repot juga. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan single post template fitur dari Elementor Pro. Jadi silahkan cek di video saya yang sebelumnya ya, saya sudah pernah bikin itu, sudah lama sekali bikinnya. Oke, tapi dalam kasus ini saya tidak ingin menampilkannya di sini, saya akan menampilkannya di tabel ini ya. Nah, tabel ini, jadi kalau kita klik edit ini, itu nanti akan muncul pop-up yang menampilkan form edit gitu ya. Oke, sekarang kita bikin dulu maksud saya kita edit dulu listingnya. Jadi ini listing teman-teman, di kolom action ini listingnya. Oke, kita coba dulu buka listingnya ya, ke Jet Engine kemudian listings. Oke, jadi untuk teman-teman yang baru menemukan video ini, silahkan langsung cek deskripsi ya, lihat video sebelumnya. Karena kalau saya bahas semuanya di sini ya lama juga ya teman-teman. Oke, kita masuk di bagian action tabel data barang ya, kita buka. Nah, di sini. Jadi saya sudah bahas cara pembuatannya itu mulai dari 0 sampai muncul seperti ini teman-teman. Itu durasinya kurang lebih 50 menitan ya. Silahkan ditonton. Oke, kita klik kanan, kemudian edit button. Selanjutnya, oh ya, kita belum bikin pop-up-nya. Ya, kita belum bikin pop-up-nya, jadi kita bikin dulu pop-up-nya. Caranya ke Jet pop-up, kemudian create new pop-up. Oke, selanjutnya kita ketikkan di sini pop-up, edit barang ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian klik klasik, selanjutnya create. Oke, gitu ya teman-teman. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, di sini di bagian pop-up, kalau teman-teman ingin menampilkan form edit ke dalam pop-up, itu harus ada satu settingan yang tidak boleh terlewat ya. Apa itu? Jadi simak aja. Nanti akan saya jelaskan. Kita panggil formnya ya, ketik saja form, kemudian pilih form yang ini. Silahkan letakkan di sini. Oke, kemudian kita panggil judul form yang tadi kita bikin, yaitu form edit data barang. Kita klik. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, selanjutnya teman-teman langsung ke bagian setting, kemudian klik settings, kemudian display condition, silahkan diklik edit. Ya, selanjutnya add condition, pastikan settingannya seperti ini. Ini apa lagi? Siklus. Oke, kemudian save condition. Nah, seperti itu ya. Kemudian kembali lagi ke sini, teman-teman silahkan centang bagian ini. Loading content with ejects. Itu tujuannya supaya dia bisa mengambil data dari data sebelumnya. Gitu. Paham ya maksud saya ya? Nanti kita jelaskan lebih lanjut deh. Ini kita centang, kemudian force loading silahkan dicentang, kemudian update. Oke, nah kalau tadi kan yang ada yang saya panggil menggunakan shortcode di single post, di postingan ya, itu dia langsung terisi post ID-nya. Nah, ini kalau kita panggil di pop-up, itu tidak akan bisa mengambil data kalau ini tidak dicentang. Itu kira-kira. Oke, selanjutnya kita masuk ke listingnya ini ya. Kita masuk ke listingnya, kemudian klik kanan edit button, kita ulangi ya. Selanjutnya ke Jet pop-up. Kemudian di sini ketik saja pop-up yang tadi kita bikin, yaitu pop-up edit barang. Oke. Selanjutnya di bagian trigger type-nya teman-teman pilih klik on button. Selanjutnya Jet Engine listing pop-up, silakan teman-teman centang. Kenapa? Karena kita memanggil pop-up-nya itu di dalam listing, makanya ini dicentang. Kemudian update. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal coba refresh halaman dashboard kita. Nah, seperti ini. Ini kalau kita klik edit.
Nah, dia akan memanggil data yang sebelumnya ada. Ya. Ini kalau teman-teman lihat di bagian current post ID ini dia 47. Nah, di bagian bawahnya ya ini dia 44. Jadi nanti WordPress tidak bingung kalau ini ada isinya ya. Nah, mungkin sekarang muncul pertanyaan, ID kalau ditampilkan seperti ini itu ada kemungkinan diubah oleh user. Nah, makanya itu akan kita hide. Ya, caranya masuk ke bagian form edit ya. Selanjutnya post ID-nya itu kita kembalikan menjadi hidden. Tapi hati-hati ketika kita mengubah dari teks menjadi hidden, teman-teman harus setting lagi di bagian field value-nya. Caranya teman-teman pilih manual input. Nah, nanti akan masuk settingan yang tadi kita setting seperti ini. Kita klik done, apply change, selanjutnya update. Nah, sekarang kita coba tes ya, teman-teman, kita coba tes. Oke, di sini saya akan mengubah jumlah barang ya. Ini kalau kita klik edit, nah, jumlah barangnya saya ubah menjadi 25 misalnya. Gitu ya. Kemudian kita klik update data. Kita tunggu dulu. Nah, dia sudah berubah menjadi 25. Nah, sekarang, ini saya lupa tadi ya, kode barang itu seharusnya tidak boleh dimunculkan di sini. Jadi tidak boleh diedit kode barang ya. Nah, caranya kode barang ini kita hapus saja. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian update. Oke, cukup.